Oke, baik. Semuanya selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Oke, baik teman-teman. Mungkin kita masih bisa menunggu ya teman-teman yang hadir, yang masih bisa join karena sambil nanti dokter Ida menjelaskan materinya, teman-teman bisa langsung mengundang teman-teman yang lain untuk segera hadir dan mengikuti seminar kesehatan Dokter Winda. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu, eh topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk diabetes, ya. Baik, kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo, Halo dok, oke sebentar ya dok ya, saya co-host dulu ya. Oke baik, teman-teman semua, nanti teman-teman semua bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir ya. Oke baik dok, sudah siap ya dok ya, materinya malam hari ini mengenai diabetes mellitus ya. Oke, sudah muncul? ya udah. Baik, silakan dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, selamat pagi, teman-teman FH ikut saya dari Sabang sampai Merauke. Sehat-sehat kan semuanya? Ya dong, sehat-sehat lah ya. Kan kalau kita sehat, kita enak nih ngumpul-ngumpulnya, ya kan? Nah, ini mungkin udah pada di rumah atau masih ada yang di jalan? Yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya, supaya bisa sampai di rumah dengan selamat. Nah, sambil mungkin masih di perjalanan, sambil dengar-dengar aja nggak apa-apa ya. Kita mau sharing-sharing hari ini, topiknya adalah Cocoa untuk penderita diabetes mellitus. Oke, kalau kita ngomongin soal diabetes, saya rasa sih udah pada familiar lah ya, familiar banget dengan diabetes ini. Bahkan mungkin bisa jadi ada setidaknya satu orang aja yang kita kenal punya diabetes, terkena diabetes. Karena memang diabetes ini masih merupakan salah satu penyakit yang paling banyak ya, yang paling banyak penderitanya di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia juga ya, sama juga di dunia ya. Salah satunya diabetes ini. Nah, cuman tentunya seberapa jauh sih kita sebenarnya mengerti tentang diabetes ini? Karena kalau kita mengertinya, pahamnya cuma setengah-setengah, ini yang akan membuat kita pun jadi menyikapi, mencegah, atau mengatasi diabetes ini juga jadi nggak tepat gitu. Nah, makanya kita hari ini mau belajar tentang diabetes supaya teman-teman tahu gimana cara mencegahnya, atau bagaimana mengatasinya, atau bagaimana kita nge-treat atau menyikapi penyakit diabetes ini. Yuk kita bahas slide. Nah, diabetes apa sih? Artinya diabetes itu sebenarnya kalau dibilang suatu penyakit juga kurang tepat, ya. Dia tuh lebih tepatnya diabetes itu adalah suatu sindroma, ya, atau kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat dari kekurangan insulin, baik secara absolut maupun relatif. Nah, kalau dari arti definisi ini sebenarnya udah jelas ya. Kalau soal masalah terjadinya peningkatan kadar gula darah, bahkan kita yang sehat pun juga pasti mengalami peningkatan kadar gula darah. Pada saat kapan? Pada saat kita habis makan. Habis makan pasti gula darah kita naik. Nah, cuman kenapa sih eh, kita kadar gula darah kita naik, tapi kita baik-baik aja gitu ya, yang kita masih sehat ya, yang tidak diabetes. Kenapa kita baik-baik aja? Karena insulin kita cukup. Insulin kita cukup sehingga pada saat kadar gula kita naik, itu insulin menurunkan kadar gulanya sehingga tidak sampai itu timbul gejala-gejala akibat kadar gula yang tinggi itu. Nah, makanya sebenarnya diabetes ini lebih tepat kalau kita katakan suatu sindroma dibandingkan suatu penyakit. Slide. Nah, diabetes ini juga sebenarnya ada beberapa tipenya. Ya, ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, ada diabetes gestasional dan juga diabetes tipe-tipe lainnya. Slide.
Slide, slide, slide. Nah, ini yang paling penting. Gejalanya seperti apa sih? Nah, kita kan taunya diabetes, oh apa diabetes nih, gula darah kita tinggi gitu kan. Nah, tapi tadi masalahnya, gula darah tinggi juga belum tentu diabetes kalau tidak ada gejala klinisnya. Bisa aja gula darahnya tinggi kan memang baru makan, wajar ya, baru makan dicek gula darah tinggi ya wajar banget, pasti dong tinggi. Namanya juga baru habis makan, apalagi kalau habis makannya banyak gitu kan. Nah, jadi harus dikatakan dia diabetes kalau gula darah yang tinggi tersebut disertai dengan gejala klinis. 2 sampai 3 atau lebih gejala klinis berikut ini. Apa aja gejala klinisnya? Nah, kita tuh bisa ngerasain yang namanya polidipsi. Polidipsi itu dia rasa haus yang berlebihan, padahal cuaca nggak panas. Biasanya kan kalau umpamanya apa namanya lagi panas gitu ya, kita lagi berjemur, itu baru kita ngerasa haus gitu ya. Nah, tapi ini enggak. Padahal kita lagi di dalam ruangan, ruangannya ber-AC, tapi kita bawaannya haus. Nah, ini kita harus waspadai, jangan-jangan ini kita sudah ada pertanda diabetes gejalanya. Lalu bisa juga mengalami yang namanya poliuria. Poliuria ini dia sering kencing terutama di malam hari. Nah, sering kencing terutama pada malam hari ini juga sebenarnya nggak hanya semata-mata sering kencing aja ya. Kalau sering kencing itu kan kita biasa tuh kalau sering kencingnya siang-siang, ya wajar dong kita sering kencing siang-siang karena kita mungkin banyak minum. Tapi kalau malam hari kan kita tidur. Kalau tidur kan kita nggak sambil minum kan, harusnya kita nggak sering kencing dong. Kalaupun kita terbangun untuk kencing, harusnya cukup 1 sampai 2 kali aja. Tapi kalau udah lebih dari itu, waspadai. Ini juga salah satu gejala klinis dari diabetes. Lalu juga kita bisa mengalami cepat lapar, ya cepat lapar, tapi badannya tuh tetap lemas, ya tetap lemas, cepat lelah. Terus juga apa? Padahal kita mungkin banyak makan ya karena kita cepat lapar itu, tapi malah berat badan kita menurun secara drastis. Nah, ini juga waspadai nih. Ya, lalu juga kalau kita tes itu urinnya di dalam urinnya itu ada kandungan gulanya atau glukosuria. Lalu juga kita juga bisa mengalami yang namanya nafasnya itu berbau keton. Lalu juga bisa mengalami kesemutan ya pada jari-jari tangan dan juga kaki. Bahkan biasanya juga termasuk disertai juga dengan gatal-gatal. Lalu penglihatan juga mulai kabur, kalau ada luka, lukanya sulit sembuh, dan juga bisa mengalami libido yang mulai menurun. Nah, jadi tadi itu ya kuncinya, dia katakan diabetes kalau gula darahnya tinggi disertai dengan gejala klinis. Ya, kalau seandainya gula darahnya tinggi, gejala klinis yang nggak ada sih, itu namanya bukan diabetes ya. Kebetulan aja mungkin baru habis makan, makan enak, karbonnya tinggi ya, glukosanya tinggi, jadi gula darahnya naik. Nih, nanti kalau seperti itu, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang lagi untuk memastikannya. Ya, slide. Nah, sebenarnya gimana sih ceritanya kok bisa sih sampai gula darah kita tinggi? Slide sekali lagi. Nah, jadi tadi ini saya contohin kan diabetes itu karena kekurangan insulin, ya, kekurangan insulin. Ada 2 tipe diabetes, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Jadi di sini kuncinya adalah pada kerja insulinnya. Kalau diabetes yang tipe 1 itu dia memang produksi insulinnya yang kurang, ya. Produksi insulin yang kurang. Nah, harusnya insulin itu kan Nah, harusnya insulin itu kan dia bekerja untuk membuka gerbang, ya, membuka gerbang pada sel-sel, pada membran sel, supaya gula itu bisa berpindah dari dalam pembuluh darah atau dari dalam darah berpindah ke dalam sel. Nah, kalau udah dipindahin nih gulanya dari dalam darah ke dalam sel, akhirnya yang di dalam darah kan nanti lama-lama kan menurun, akan jadi menurun kan kadar gulanya. Nah, itulah perannya insulin. Nah, kalau pada diabetes tipe 1, dia tuh dia punya insulin itu memang dikit banget gitu ya, dikit banget insulinnya. Akibatnya apa? Gerbang yang dibuka juga jadi cuma dikit. Nah, kalau dikit gerbang yang dibuka, otomatis perpindahannya jadi lambat.
ya lambat. Akhirnya apa yang terjadi? Gulanya menumpuk di dalam darah, sulit untuk dipindahkan ke dalam sel. Nah, itu yang karena di jumlah insulinnya yang kurang, pada dasarnya memang jumlah insulinnya kurang, berarti masalahnya kalau diabetes tipe 1 itu adalah pada sumbernya, yaitu pankreas. Jadi pankreasnya itu memang yang bermasalah. Nah, kalau diabetes tipe 1 ini biasanya itu memang sudah ada cacat organ, ya, memang sudah ada cacat organ dari lahir gitu ya. Nah, di sini makanya biasanya pasien-pasien diabetes tipe 1 ini cenderung masih muda, umurnya masih belasan, 20-an, dan dia itu terapinya langsung dikasihnya insulin, karena pada dasarnya memang dia nggak cukup aja insulinnya gitu ya. Nah, berbeda dengan diabetes yang tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 atau ini memang yang diabetes yang paling banyak pasiennya ya, yang paling umum kita temui, itu berbeda kondisinya sebenarnya dengan diabetes yang tipe 1. Kalau diabetes yang tipe 2 itu akibat insulinnya itu sudah resisten alias tidak mempan. Jadi awalnya kalau orang-orang yang diabetes tipe 2 ini, insulinnya tuh cukup, pankreasnya tuh sehat, ya. Pankreasnya sehat, produksi insulinnya cukup. Nah, akibat dari kebiasaan, ya, kebiasaan makan berlebihan, ya, kebanyakan makan yang manis-manis, akhirnya kan kadar gulanya tinggi. Karena kadar gulanya tinggi, insulinnya jadi harus kerja keras. Kerja keras untuk memindahkan gula dari dalam darah ke dalam sel. Nah, namanya dipaksa kerja keras terus-terusan, akhirnya apa? Capek, ya, rusak, dan juga gerbangnya itu sudah mulai dol, udah mulai karatan, gitu ya. Akhirnya antara gerbang dengan insulinnya lama-lama itu sudah mulai nggak connect lagi. Kalau nggak connect, bagaimana? Gerbangnya nggak bisa dibuka. Akibatnya si glukosa, si gulanya itu nggak bisa dipindahin dari dalam darah ke dalam sel. Akhirnya menumpuklah gulanya di dalam pembuluh darah. Nah, penumpukan ini yang berlama-lama, inilah nanti yang akan mulai menimbulkan masalah atau gejala klinis. Nah, makanya di sinilah baru bisa tentukan seseorang baru mengalami diabetes tipe 2. Jadi dia sudah glukosanya tinggi, tapi juga harus disertai dengan gejala klinisnya. Slide. Nah, jadi memang normalnya harusnya kan kalau tubuh itu selalu berusaha untuk menyeimbangkan, kembali ke kondisi yang seimbang atau namanya homeostasis. Ya, akan selalu berusaha seperti itu. Nah, jadi pada saat homeostasis versi gula itu kan dia harus di bawah 110, ya. Nah, pada saat kita habis makan, gula kita akan naik. Nah, kalau gula kita naik, tubuh akan berusaha untuk menormalkan. Makanya dia mengirim sinyal nih ke otak, ya, kasih tahu otak kalau, "Hey otak, gula tuh gulanya lagi tinggi nih." Nah, akhirnya otak akan mengirim sinyal ke pankreas supaya pankreas mengeluarkan yang namanya insulin. Insulin akhirnya ngebukain gerbang-gerbang yang ada di sel otot. Ya, di sel otot supaya gulanya dipindahin ke sel otot, nanti di sel otot akan dimetabolisme menjadi energi. Nah, cuman mungkin kapasitas yang dibutuhkan oleh sel otot juga nggak cukup ya, masih kebanyakan nih gulanya. Mungkin kebanyakan makan, habis makan nggak langsung beraktivitas, jadi ototnya nggak butuh banyak-banyak gulanya. Nah, sisanya di mana? Sisanya disimpan. Ya, kelebihannya disimpannya di liver. Nah, dipindahin ke sel-sel di liver sampai akhirnya yang di dalam darah kembali normal di bawah 110. Nah, nanti kan kita beraktivitas terus nih. Sepanjang hari kita beraktivitas, nah nanti si sel-sel otot kita akan ngambil lagi tuh dari dalam darah ya untuk memproduksi energi. Akhirnya yang di dalam darah pun lama-lama jadi semakin berkurang. Nah, pada saat kadar gula darah kita turun, nah nanti tubuh akan mengirim sinyal lagi ke otak ya. Otak akan dikasih tahu, "Hey otak,
apa namanya kadar gulanya udah turun nih, tolong diisi dong. Nah, otak akan mengirim sinyal. Sinyal kemana nih? Pertama ke lambung dulu untuk kode kita supaya kita tuh makan, alias kita tuh akan ngerasa lapar supaya kita memberikan asupan kadar gula. Nah, cuman biasanya kan mungkin kita pada saat kita lapar, kita belum tentu langsung makan, ya kan? Kadang-kadang mungkin kita lagi di tengah jalan, atau kita lagi di tengah kerjaan, di tengah aktivitas, makannya entar deh. Nah, akhirnya untuk sementara, supaya nggak sampai pingsan, nah otak akan memerintahkan pankreas mengeluarkan yang namanya glukagon. Glukagon inilah nanti yang akan membuka pintu-pintu simpanannya yang ada di liver. Nah, gula yang disimpan di liver itu dikeluarin lagi deh ke dalam darah supaya yang di dalam darah bisa kembali normal kadar gulanya. Begitu seterusnya. Slide. Nah, jadi kalau umpamanya nih kita ketemu, wah ternyata gula darahnya tinggi, ya, sorry, kita punya beberapa gejala klinis nih, gejala klinis diabetes. Habis itu pas kita cek gula darah kita, wah ternyata benar gula darahnya tinggi. Jangan-jangan kita diabetes nih, ya. Apa yang kita lakukan? Pertama yang kita lakukan adalah gimana kita bisa mendukung tubuh kita untuk menormalkan. Dengan cara apa? Batasi asupan alias diet dan juga tingkatkan pembakaran alias olahraga. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah diet dan olahraga dulu, ya, supaya apa? Kita bantu secara natural kerja dari tubuh kita supaya kadar gulanya itu bisa normal dengan alami. Nah, cuman kadang-kadang kan ini karena biasanya diabetes ini justru karena adalah gaya hidup, tidak semudah itu dirubah. Akhirnya biasanya sering banget banyakan yang gagal di apa namanya penanganan pertama ini. Akhirnya jadi harus pindah ke penanganan kedua, yaitu dengan terapi oral, ya, dikasih obat makan penurun kadar gula. Nah, ini pun ada ketergantungan, nanti obatnya sudah bertambah lagi dosisnya, dosis tambah sampai akhirnya tidak mempan lagi, akhirnya baru kita masuk ke terapi selanjutnya, yaitu dengan insulin. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol, ada varian yang original, sweet, DTM liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin kepalanya, yaitu polifenol. Nah, polifenol ini kan terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan, karena memang dalam jangka panjang, efeknya manfaatnya sebagai antioksidan itu sangat berperan banget untuk tubuh kita dalam melindungi kesehatan kita. Tapi ternyata nggak cuma itu, teman-teman. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata juga terbukti secara klinis juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena dalam jangka pendek, dia tuh punya efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, inilah yang akan membantu untuk membuat aliran darah kita jadi lebih lancar. Tapi ini juga nggak gampang kita dapatin. Kenapa? Karena biasanya produk pokok yang kita konsumsi itu sudah cenderung hancur kadar flavanolnya akibat dari proses pengolahannya. Makanya nih, kalau kita mau dapat kadar flavanol yang tinggi, itu butuh metode pengolahan tertentu yang tepat supaya kadar flavanolnya tidak rusak dalam proses pengolahannya. Slide. Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut sudah menemukan metodenya, ya. Metode ini sudah mereka patenkan dan sudah diberi merek Acticoa. Nah, Acticoa ini merupakan produk kakao yang dibuat dengan pengolahan yang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Di mana biasanya ini cenderung rusak dalam proses pengolahan coklat yang konvensional. Dan Acticoa ini menjadi bahan baku semua lini produk cocoa flavanol FHI. Slide. Nah, ternyata sudah ada loh teman-teman terapi cocoa flavanol bagi penderita diabetes.
ya. Jadi ternyata kalau umpamanya dari hasil penelitian dengan menggunakan intervensi diet dengan produk kakao yang dimana di sini mengandung flavanol yang tinggi, itu ternyata menunjukkan efek yang menguntungkan baik mulai dari oksidasi LDL-nya, agregasi trombosit, sensitivitas terhadap insulin, fungsi endotel dan juga tekanan darah. Nah, di mana biasanya pada pasien diabetes itu kan tadi kan dia kan kondisinya itu adalah sering kadar gulanya tinggi atau hiperglikemi ya. Kondisi hiperglikeminya ini terjadinya berulang dan berkepanjangan ya. Kondisi gula yang tinggi ini sifatnya merusak teman-teman, termasuk kadar nitric oxide di dalam darah. Itu akibatnya kadar nitric oxide dalam darah itu bisa turun. Kalau turun kadar nitric oxide, ini akan membuat kita punya pembuluh darah itu jadi lebih kaku, ya. Dilatasinya atau pelebarannya terganggu. Dan ini juga akan membuat aliran darah kita pun jadi ikut terganggu juga alias tidak lancar. Nah, setelah 30 hari dilakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung tinggi flavanol, di mana di sini diberikan dengan dosis di atas 371 mg flavanol 3 kali sehari, ternyata terjadi peningkatan ya, peningkatan dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah yang setara dengan dilakukannya intervensi jangka panjang mulai dari olahraga, penggunaan obat-obat kardiovaskular dan juga terapi insulin. Slide. Selain itu juga ada kandungan Centella asiatica. Centella asiatica juga ternyata punya manfaat loh buat diabetes. Nah, karena apa? Bagaimana dia kerjanya? Jadi ternyata Centella asiatica itu bisa menurunkan kadar yang namanya malondialdehyde serum ya, di mana ini bisa membantu juga untuk memperbaiki organ pankreas karena tadi kan yang produksi insulin kan pankreas. Karena tadi insulinnya disuruh kerja keras, akhirnya pankreasnya ikutan kerja keras juga. Akhirnya pankreas bisa mengalami kelelahan, kecapean atau bahkan bisa sampai rusak. Inilah makanya akhirnya tuh jadi terpaksa harus diterapi insulin, ya suntik insulin. Nah, selain itu juga Central Asiatica itu dia memiliki kadar antioksidan yang tinggi juga yang bisa membantu dalam mengurangi radikal bebas dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic ini kan lumayan populer sebenarnya buat kardiovaskular ya. Tapi ternyata dia juga punya manfaat juga buat diabetes. Karena dia itu ada yang namanya, dia tuh punya zat S-alilcysteine atau SAC yang tinggi. Nah, zat ini itu punya sifat anti diabetes ya dan juga membantu dalam penyerapan alisin. Alisin ini dia tuh punya manfaat membantu menjaga kadar gula darah supaya bisa stabil. Karena dia tuh punya kemampuan dalam mendukung produksi hormon insulin. Slide. Nah, ini ada penelitiannya ya dari jurnal. Ternyata pemberian ekstrak Centella asiatica dengan dosis 1.200 mg per kilogram berat badan per hari itu memiliki efek anti diabetes dan berefek yang sama dengan tikus yang diobati dengan metformin 45 mg per kilogram berat badan per hari. Wah, ya buat teman-teman yang konsumsi metformin, ini efeknya ternyata sama loh kalau umpamanya konsumsinya Centella asiatica. Lalu black garlic juga ya, ternyata black garlic itu kan dia punya antioksidan dan aktivitas antioksidan dari black garlic ini punya manfaat dalam menangkal radikal bebas sehingga mencegah komplikasi diabetes tipe 2. Nah, jadi kita teman-teman yang mungkin sudah kena diabetes itu bukan berarti akhir hidup ya. Karena sebenarnya kalau kita ada diabetes, itu bukan selesai di situ aja. Diabetes justru yang paling berat itu adalah komplikasinya. Tidak ada orang yang meninggal karena diabetes. Orang tuh meninggal karena komplikasi diabetes. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah terutama tidak hanya mencegah diabetes, tapi juga mencegah komplikasi dari diabetes. Dan black garlic itu dia punya aktivitas antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas sehingga bisa mencegah komplikasi dari diabetes tipe 2. Slide.
Lalu juga ada bahan-bahan pendukung lainnya seperti vitamin B7 untuk metabolisme yang lebih efektif lagi terhadap protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu juga vitamin C juga yang untuk menjaga struktur kolagen karena biasanya kolagen inilah yang paling gampang dirusak oleh kadar gula yang tinggi. Dimana kalau kolagen rusak, itu kan kolagen ini kan dia menyusun dinding sel ya, dan itu semua sel tubuh kita tuh dindingnya itu mengandung kolagen. Jadi kalau kolagennya rusak, artinya sel kita tuh jadi lebih rentan, lebih gampang rusak juga. Nah, dengan vitamin C itu dia bisa membantu juga menjaga struktur kolagen supaya lebih kuat dan tidak gampang rusak. Lalu ada sistein juga yang juga berperan dalam meningkatkan produksi antioksidan yang kuat untuk menangkal kerusakan tubuh akibat radikal bebas dan toksin. Selain Nah, lalu juga ada juga studi klinis ya yang meneliti hubungan antara kokolovanol, nitric oxide, dan juga fungsi endotelium. Jadi ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Slide. Lalu juga ternyata kokolflavanol juga bisa buat diet ya, karena dia bisa menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi supaya nih kadar lemaknya yang lebih efektif untuk dibakar. Dengan begitu ini juga akan membantu juga supaya kita juga tidak terlalu rakus ya, tidak terlalu rakus dan juga bisa membantu kadar gula kita bisa lebih stabil. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA ya. EFSA mengatakan bahwa kokolflavanol ini bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah supaya aliran darah lebih lancar, dan juga FDA bahkan mengatakan bahwa kokolflavanol itu bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, dan tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini itu minimum kadar flavanol yang dikonsumsi menurut EFSA dan FDA adalah 200 miligram flavanol. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat kokolflavanol utamanya memang adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular ya, mulai dari tekanan darah, kadar gula, dan juga kadar kolesterol. Selain itu juga kokolflavanol karena dia merupakan adalah antioksidan, dia bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk flavanol DTM liquid, karena dia merupakan kombinasi dari kokolflavanol, sentralasidatika, dan juga black garlic, sehingga dia punya kekuatan 3 kali lebih besar dibandingkan yang versi original maupun sweetnya. Nah, sama-sama uh, meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi kekuatannya lebih kuat dibandingkan versi yang original maupun sweet. Selain itu juga ada tambahan ya, yang melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, buat teman-teman yang aktif, ya ini kan udah bagus banget nih. Jadi untuk kita mencegah diabetes kan, tadi salah satunya adalah aktivitas fisik, ya, olahraga, ya, banyak bergerak. Nah, tapi cuman biasanya nih, namanya kita banyak aktivitas, otomatis kita pasti butuh energi yang lebih, ya. Makanya dibutuhkan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Nah, dengan NutriFlow ini, dia bisa membantu penyerapan nutrisi tubuh kita jadi lebih efektif, dan juga metabolisme lemak dan protein kita juga lebih efektif sehingga bisa menghasilkan energi yang cukup buat kita beraktivitas. Selain itu juga karena kita banyak aktivitas, biasanya kita tuh akan terpapar dengan banyak yang tidak baik-baik ya, seperti kuman, bakteri, virus, belum lagi radikal bebas ya, sinar UV dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kadar antioksidannya juga cukup tinggi pada NutriFlow ya, sehingga bisa membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Nah, dengan metabolisme yang semakin meningkat
meningkat, itu juga jadi Nutriflow ini cocok banget untuk yang mau program penurunan berat badan ya, karena bisa digunakan sebagai meal replacement sekaligus membantu dalam pembentukan massa otot sehingga tidak hanya sekedar turun berat badan tapi juga bisa semakin lincah ya. Selain itu juga bonusnya bagus juga untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Slide. Nah, untuk konsumsinya, patokannya adalah yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA, ya, yaitu 200 miligram flavanol. Gimana nih kita untuk mendapatkan 200 miligram flavanol dari original maupun sweet? Teman-teman bisa mengkonsumsinya cukup 3-5 gram sehari. Tapi boleh juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya, karena kadang-kadang kan tubuh kita bisa jadi juga membutuhkan lebih tergantung apa yang masalah di dalam tubuh kita. Ya, slide. Nah, untuk yang liquid ini kan dia lebih poten ya, lebih poten. Jadi lebih rekomen buat teman-teman yang memang sudah punya masalah kardiovaskular ya, karena dia spesifik banget untuk melancarkan sirkulasi darah untuk yang liquid ini. Nah, untuk DTM liquid itu teman-teman bisa konsumsinya 1-2 saset per hari. Slide. Nah, kalau yang mau aktif, biar tetap fit dan juga tetap terlindungi, itu bisa menambahkan Nutriflow. Nutriflow drink ini bisa teman-teman konsumsi dengan 1-2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram. Ya, 15 gram diseduh dengan air hangat ataupun air dingin sesuai dengan selera teman-teman. Dan bisa juga digunakan sebagai meal replacement, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Terima kasih, and stay healthy. Oke, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Dokter Winda ya mengenai manfaat flavanol untuk diabetes. Wah, luar biasa, ternyata ada banyak sekali manfaat flavanol ya. Dikirain manfaat kokoa itu hanya untuk kesehatan kulit saja ya. Kalau misalnya kita suka ke salon atau treatment pasti banyak banget cerita, banyak banget info mengenai masker coklat gitu ya. Tapi ternyata kokoa flavanol bisa juga untuk pengobatan eh, ibu dari segala penyakit, yaitu diabetes mellitus. Oke, teman-teman boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat sambil menunggu saya menjelaskan, memberikan informasi mengenai acara dan juga promo ya. Baik, sudah muncul. Nah, ini ada nomor konsultasi Dokter Winda. Bagi teman-teman yang sekiranya ingin konsultasi kesehatan, bisa langsung di chat 0878 1706 6067. Chat ini gratis ya Bapak Ibu, tidak dikenakan biaya, jadi bisa langsung chat ke Dokter Winda dengan menanyakan seputar kesehatan di hari Senin sampai Jumat di jam 10 sampai jam 5 sore. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di @foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa mengunjungi seluruh sosial media kami supaya Bapak Ibu bisa mengetahui acara dan juga tips kesehatan yang digunakan Bapak Ibu untuk sebagai alat bantu promosi produk FAI. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu di kantor pusat FAI Gedung Kosa lantai 3, seperti biasa kita mengadakan acara bisnis preview rutin offline yang akan dibawakan oleh Bapak Venantius, Ibu Anastasia, Ibu Sondang Ria, dan juga ada MC-nya Bu Luvi Chandra. Hari Sabtu 29 Juni jam 2 siang. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah di akhir bulan Juni, masih ada waktu 1 bulan lagi. Periode trip Hong Kong, Shenzhen, Macau, 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari 7 malam dengan mengumpulkan 300 poin atau Bapak Ibu bisa mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Periodenya sudah kita mulai dari tanggal 1 Februari sampai 31 Juli. Dan ini sudah akhir Juni, jadi artinya masih ada waktu atau kesempatan Bapak Ibu untuk mengumpulkan promo ini sampai 1 bulan ya. Jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya, karena pasti Bapak Ibu bisa jalan-jalan gratis. Tinggal bawa baju, bawa badan, siapa lagi kalau bukan dari Eva. Nah, itu dia tadi ya.
Baik, Dokter Winda, sudah ada pertanyaan. Bisa langsung kita ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Ada Oke. Bapak Audi. Apa akibat pemakaian insulin? Pemakaian insulin ya yang pasti sih gula darah kan jadi turun nih ya. Nah, cuman memang ada beberapa efek-efek samping juga sih dalam pemakaian insulin. Jadi pertama itu kan bisa jadi juga mengalami ada ruam ya, ada ruam di area suntikannya. Itu mungkin nggak terlalu lah ya sederhana. Tapi mungkin yang lebih kelihatan itu biasanya tuh kalau udah suntik insulin tuh jadi makin gemuk. Nah, jadi makin gemuk. Kenapa? Karena tadi ya penyerapan gulanya itu jadi lebih banyak ya ke dalam tubuh. Karena kan insulinnya bekerja, jadi gulanya tuh jadi lebih banyak yang dipindahin dari dalam darah ke dalam sel. Ya, nah di sini juga bisa mengakibatkan penumpukan. Penumpukan akibatnya jadi lebih gemuk. Dan yang bisa jadi lebih jelek juga itu justru malah bikin jadi terlalu ngedrop kadar gula darahnya alias hipoglikemi. Nah, ini sebenarnya kondisi yang malah lebih berbahaya ya. Walaupun pakai insulin, jadi walaupun pakai insulin itu jangan jadi nggak makan ya, justru harus tetap makan. Kenapa? Karena kadar gulanya nanti bisa terlalu rendah. Dan kondisi kadar gula yang terlalu rendah itu lebih membahayakan nyawa dibandingkan kondisi kadar gula yang tinggi. Ya, jadi harus hati-hati juga dalam pemakaian insulin. Ya, Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Agustina. Apa bisa untuk menaikkan berat badan, Dok? oke. Kokofavanol untuk menaikkan berat badan sebenarnya kalau hanya dengan kokofavanolnya aja nggak bisa ya, karena kalorinya kecil. Kalori kokofavanol mah kecil. Maaf, ini saya Google saya tiba-tiba nyaut. Nah, karena kalorinya tuh kecil. Jadi kalau untuk naikin berat badan hanya mengandalkan koko aja jelas nggak bisa. Intinya untuk menaikkan berat badan itu kan harus menaikkan asupan. Ya, jadi memang harus makannya lebih banyak ya. Tapi apakah kalau gitu nggak usah minum kokofavanolnya? Justru tetap dengan konsumsi kokofavanol supaya apa? Naik berat badannya itu dengan lebih proporsional. Nah, kita kan tentunya ibu nggak mau dong naik berat badan hanya sekedar naik aja gitu kan, naik naik berat badan kalau yang nggak terkontrol malah bisa diabetes loh. Karena kadar gulanya tinggi. Karena kita terlalu impulsif untuk makan banyak ibaratnya gitu. Nah, di sini harus tetap didampingi dengan kokolfavanol supaya naik berat badannya itu dengan sehat ya, dengan benar. Jadi di sini supaya naiknya itu lebih kepada yang naik itu ototnya ya. Jadi bukan sekedar naik doang berat badan, tapi itu bisa lebih sekal gitu ya, bukan naik lemak atau naik kadar gula darah yang berlebihan karena itu malah bisa jadi penyakit nanti ya. Jadi boleh konsumsi kokofavanol jadi lebih untuk ke menjaga resiko-resiko efek samping dalam usaha menaikkan berat badan. Tapi kalau untuk naikkan berat badannya tetap harus meningkatkan asupan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Rosalina. Maaf dok, di luar tema. Pertanyaan saya mau nanya dok, abang saya suka tiba-tiba jatuh, kayak stroke, tapi tensinya ini normal. Terus nggak begitu lama normal. Kalau ditanya, katanya dia nggak apa-apa. Kira-kira penyakit apa itu ya dok? Epilepsi mungkin? Kalau epilepsi kan kejang ya. Ini jangan-jangan vertigo. Oke. Nah, karena apa tensinya kan normal ya, bisa jadi vertigo. Nah, kemungkinan sih kalau karena kan tiba-tiba jatuh, kalau tiba-tiba jatuh ini tapi tidak ada tanda-tanda stroke ya, dengan catatan tidak ada tanda-tanda stroke. Nah, eh, apa namanya bisa jadi vertigo. Tapi sih baiknya menurut saya tetap dilakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter ya, supaya pemeriksaannya itu bisa lebih komprehensif gitu ya, bisa semuanya. Kalau ini kan baru tebak-tebakan aja ya, kayak stroke. Nah, tapi kan ibaratnya apakah
stroke atau enggak, kan kita ada banyak penilaiannya juga gitu kan. Ada yang dinilai, ada juga loh yang tensinya normal tapi stroke. Stroke itu tidak harus selalu tensinya tinggi, ya. Ada juga. Nah, makanya kan ini kan harus dicek ya, dicek secara menyeluruh. Cuman sih yang pasti sih ini ada masalah dengan rumah siput biasanya kalau seandainya tiba-tiba jatuh seperti ini. Ya, ada masalah dengan rumah siput sehingga ada gangguan dengan keseimbangan sehingga menyebabkan jatuh. Mungkin vertigo, mungkin juga penyakit syaraf lainnya gitu. Jadi mungkin lebih bagus dibawa ke dokter langsung ya, dokter saraf kalau bisa supaya pemeriksaannya bisa lebih komprehensif ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Wiwik di Jakarta. Saya mau tanya dok, HbA1c saya tinggi, jadi saya harus konsumsi yang originalnya berapa gram per hari dan liquidnya berapa saset. Bisa nggak lebih dari 2 saset per harinya untuk liquid ya dok ya? Terima kasih dokter sebelumnya. Iya, kalau liquid jangan lebih dari 2 ya, maksimal 2 saset. Nah, kalau seperti ini, Ibu coba konsumsinya 2 saset liquid ditambah dengan 15 gram original. Ya, coba di situ dulu, eh, evaluasi nanti tiap bulan. Ya, evaluasi tiap bulan selama 3 bulan. Nanti pas udah di bulan ketiga, itu cek lagi HbA1c-nya. Oke? Jangan lupa juga dikontrol makannya sama tetap konsumsi obat diabetesnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Rabindra Suparto. Pertanyaannya, apakah flavanol menekan glukosa yang berlebih dalam darah atau menyembuhkan pankreas agar mampu memproduksi insulin lagi? Oke. Silahkan dok. Nah, kalau begini sebenarnya ini dia bertahap kerjanya ya. Jadi flavanol itu dia bukan bukan dia langsung yang menurunkan kadar gula ya. Enggak, karena flavanol itu bukan obat gula. Tidak. Tapi flavanol itu dia kerjanya adalah meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi yang menurunkan kadar gula itu tetap adalah insulin. Ya, insulin nanti yang akan menurunkan kadar gula. Cuman kenapa kok insulinnya itu sering nggak fungsi? Karena sel-selnya tadi, gerbangnya tadi itu nggak sensitif, nggak connect lagi dengan insulin. Nah, di sini flavanol itu dia bisa membantu untuk meningkatkan konektivitas, ya, sensitivitas sel terhadap insulin supaya insulinnya bisa bekerja dalam memindahkan gula dari dalam darah ke dalam sel. Nah, dengan begitu, kalau seandainya insulinnya berfungsi, itu kan kadar gula kan bisa berpindah. Ya, kadar gula bisa berpindah dari dalam darah ke dalam sel. Yang di dalam darah itu akan mulai turun. Akan mulai turun, kalau sudah mulai turun, itu apa namanya, kita punya otak, itu nggak akan nyuruh pankreas kita tuh untuk produksi insulin terus. Akhirnya apa? Pankreas kita bisa mulai istirahat. Kalau pankreas kita mulai istirahat, nanti dia baru mulai bisa memulihkan diri. Nah, ya, jadi ini memang rangkaian yang panjang. Jadi dia tidak langsung semua tuh dikerjain, enggak, bertahap. Yang krusial dulu. Kalau dia harus beresin kalau dia harus balikin pankreasnya dulu, kelamaan, ya. Ngerjain pankreas itu enggak sebentar loh. Ya, regenerasi sel pankreas itu tidak sebentar. Sedangkan sekarang aja kondisinya aja kadar gulanya udah tinggi. Kalau tidak segera diselesaikan, yang ada malah akan komplikasi, masalah yang lebih banyak lagi. Makanya prioritas pertama adalah kontrol kadar gula darahnya dulu supaya kerusakan tidak semakin meluas, ya, komplikasi tidak semakin bertambah. Nah, nanti baru pelan-pelan ke belakangnya mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Tapi ini pun nanti akan tergantung seberapa banyak flavanol yang dikonsumsi. Nah, karena kerjaannya banyak, ya seharusnya konsumsinya banyak. Makanya kayak tadi hasil penelitian nih juga menganjurkan adalah konsumsinya 371 miligram, ya, 3 kali sehari. Nah, maka itu kira-kira sekitar 15 gram original patokannya, ya. Kalau yang original tuh 15 gram.
3 kali 5 gram gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Angelina Situmorang. Dok, kalau dia belum terdeteksi gula darah, kira-kira yang mana yang bisa dikonsumsi? Kalau sudah terdeteksi yang mana yang dikonsumsi dan cara konsumsinya gimana, Dok? Oke, kalau seandainya belum nih ya, belum diabetes, itu original aja juga oke kok. Ya, konsumsi yang original boleh atau sweet boleh, ya nggak apa-apa. Jadi lebih kepada buat pencegahan kan. Nah, itu boleh konsumsi yang original ataupun sweet. Dosisnya berapa? Pada dasarnya kan sebenarnya sekarang ini kan belum kena. Kalau belum kena sih sebenarnya bebas, yang penting minimum 5 gram. Nah, cuman tetap disesuaikan tadi ya, kembali lagi kepada kebutuhan tubuh. Bisa aja memang kan belum kena diabetes, tapi kan belum tentu tidak ada masalah yang lain kan. Nah, nanti mungkin bisa jadi asupannya juga butuh lebih. Mungkin bisa jadi 10 atau 15 gram. Nanti itu di trial aja sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Tapi boleh ya, kalau umpamanya belum kira-kira belum kena diabetes, itu boleh konsumsinya original ataupun sweet. Tapi kalau sudah kena, itu saya akan rekomennya lebih kepada yang liquid ya. Karena liquid itu dia tiga-tiganya bantuin untuk kontrol gula darahnya. Ya, baik flavanol, cocoa flavanol, black garlic maupun centella asiaticanya. Itu benar-benar kombinasi dari ketiganya, membantu untuk mengontrol gula darah. Sekaligus juga melindungi ginjal dan juga membantu untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Nah, nanti kalau itu konsumsinya sih bisa 1 sampai 2 saset sesuai dengan kebutuhan. Kalau kira-kira sampai 2 saset masih kurang, bisa dikombinasi dengan yang original. Ya, nanti dievaluasi aja per 2 minggu atau 1 bulan. Nanti dilihat hasil labnya bagaimana. Kira-kira kalau umpamanya hasilnya belum terlalu signifikan, nanti dosisnya boleh dinaikkan. Ya, tapi dinaikannya kalau untuk yang liquid maksimal 2 saset. Kalau masih kurang ditambahin yang original. Jadi yang ditambahin originalnya aja. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Ferry. Bagaimana terapi ideal untuk penderita diabetes mellitus yang sudah disuntik insulin dengan flavanol dan mengalami luka akibat diabetesnya? Oke, berarti kan ini kan sudah komplikasi ya. Sudah komplikasi. Nah, kalau seperti ini sih saya lebih anjurkan untuk konsumsinya liquid ya. Konsumsi yang liquid, liquidnya karena kebetulan juga sudah beranak nih, sudah komplikasi juga. Saya anjurkan minumnya liquid 2 saset ditambah original 15 gram ya. Nah, nanti untuk lukanya boleh ya karena kebetulan ada yang originalnya, originalnya juga boleh digunakan untuk perawatan lukanya ya, boleh ditaburkan di area lukanya supaya lukanya lebih cepat kering dan tertutup. Tapi ingat pada saat apa namanya membersihkan luka itu harus hygiene ya. Jangan sampai nanti malah terjadi transfer kuman. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Irwan Samuel. Selamat malam dok, saya izin bertanya untuk produk Flavanol ini dapat menurunkan kadar gula darah dalam jangka waktu berapa lama? Dan terkait penggunaannya, Flavanol apakah dapat merangsang sel beta pankreas atau lebih meningkatkan sensitivitas insulinnya? Terima kasih dok. Oke, nah kalau untuk kasus seperti ini, tadi sebenarnya agak mirip sama yang di atas ya, tadi sebelumnya ya. Jadi kalau untuk jangka waktunya berapa lama, ya itu akan tergantung dosis yang dikonsumsi dan reaksi tubuhnya bagaimana. Nah, jadi memang di sini seninya ya. Seninya gimana kita menemukan dosis yang tepat sesuai dengan tubuh kita masing-masing. Karena beda badan tuh beda dosis. Jadi eh, teman-teman jangan menganggap flavanol ini sama seperti obat yang udah ada patokannya semua siapapun itu pasti dosisnya sekian. Enggak, belum tentu bisa beda-beda ya. Cuman memang berdasarkan hasil riset
itu dia adalah kalau untuk patokannya original itu 15 gram. Cuman kalau seperti ini biasanya saya kombinasikan antara liquidnya itu 2 saset ditambah dengan original minimal 5 gram. Kalau yang sudah mulai ada komplikasi bisa sampai 15 gram originalnya. Nah, nanti ini baru dievaluasi setiap bulan ya. Evaluasi setiap bulan. Kira-kira dosis yang dikonsumsi sudah tepat belum ya? Karena beda tubuh, beda kebutuhan ya. Kelihatannya saja kasusnya sama, belum tentu kebutuhannya sama. Ya, jadi di situ harus ada trialnya ya, harus dicari dosis yang paling tepat untuk tubuhnya berapa. Nah, nanti itu evaluasi. Begitu sudah kita lihat dari hasil evaluasi, oh ini udah kelihatan progresnya, berarti itu jumlahnya udah tepat, tinggal dipertahankan aja ya. Nah, lalu flavanol ini seperti tadi ya, dia lebih kepada meningkatkan sensitivitas insulinnya. Karena sel beta pankreasnya bukan tidak bisa produksi insulin, justru pada kasus pasien diabetes, itu beta pankreasnya itu justru kerja keras ya, banyak produksi insulinnya, cuman insulin yang diproduksi yang nggak bisa bekerja. Ya, jadi bukan sebenarnya kita nggak perlu lagi merangsang sel beta pankreasnya untuk berproduksi karena dia sudah produksi justru ya. Cuman gimana caranya supaya insulin yang dia produksi itu bisa bekerja dengan baik. Makanya di situ kerjanya flavanol ya dengan meningkatkan sensitivitas insulinnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Windat. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Lut ya. Dok, apakah ada efek samping kalau kita konsumsi metformin dan Novonorm? Novonorm. Ya, pada dasarnya sih sama seperti obat-obat diabetes pada umumnya sih ya. Efek sampingnya pasti ada aja ya. Seperti yang paling paling jelas adalah yaitu hipoglikemi. Hipoglikemi, terus kegemukan juga bisa ya. Itu yang paling paling sederhana ya. Makanya tetap aja walaupun kita konsumsi obat diabetes, itu kadang-kadang kan kita kalau konsumsi minum obat gula biar kadar gulanya nggak tinggi, tapi nggak mau makan supaya biar biar makin turun gitu ibaratnya, karena kita terlalu bersemangat untuk nurunin kadar gula. Tapi itu hati-hati, itu malah bisa terlalu turun kadar gulanya. Seperti tadi saya katakan, kadar gula yang terlalu rendah atau hipoglikemi, kondisi hipoglikemi itu jauh lebih membahayakan nyawa dibandingkan kondisi hiperglikemi. Ya, jadi tetap harus hati-hati kalau konsumsi obat gula itu harus makan, tapi bukan berarti makannya juga berlebihan ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Selanjutnya, dari Bapak Lampile Petrus. Kalau luka sudah parah, bagaimana cara obatinya, dok? Karena hasil pemeriksaan dokter, kadar gulanya 559. Uh, Mantap. Tetap aja ya, sama kok ya. Jadi walaupun kadar gulanya 559, di sini kan sebenarnya justru kadar gula yang tinggi inilah yang akan membuat kondisi lukanya itu jadi sulit diatasi. Selama kadar gulanya masih tinggi, luka itu susah untuk diobatin. Makanya kenapa kadar gulanya harus diturunin dulu supaya pengobatan untuk lukanya tuh bisa efektif gitu ya, perbaikan lukanya bisa lebih efektif. Nah, justru di sini harus dikombinasi ya. Oh ya, dari tadi juga semuanya nanya konsumsi Ketoprofanol, obat gulanya tetap dikonsumsi ya, jangan dilepas ya. Karena kan selama ini kan tubuhnya sudah eh, bergantung dengan obat gula. Jadi nanti kalau tiba-tiba dilepas, maunya minum flavanol aja, itu nanti malah jadi kaget badannya. Jangan begitu ya. Harus bertahap ya, tapering off. Karena baik obat gula maupun flavanol itu dia kerjanya berbeda ya di tempatnya masing-masing. Jadi dia akan lebih efektif kalau justru dikombinasi ya. Seperti kasus ini, cara ngobatinnya harus diminum obat gulanya ya. Biasanya kalau seperti ini sudah disuntik insulin. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Suntik insulin, terus habis itu minum Ketoprofanol, nggak ada masalah, kan kerjanya di tempat yang berbeda. Nggak apa-apa dong. Ya justru malah biar biar bisa membantu supaya mengatasi atau mencegah efek samping dari obat
obat gulanya ataupun insulinnya ya. Nanti jadi obat-obat gulanya tetap dikonsumsi, tetap suntik insulin, lalu juga nanti konsumsinya nanti untuk flavanolnya minum yang liquid 2 saset ditambah kalau kondisinya seperti ini saya anjurkannya originalnya 15 gram ya. Minimal 15 gram, lebih bagus. Ya, nanti evaluasi aja tiap 3 hari atau 1 minggu dievaluasi. Perlu ditingkatkan dosisnya, ditingkatkan. Ya, nanti boleh juga pada saat perawatan lukanya ditaburkan juga kokolflavanolnya supaya lebih cepat kering. Oke? Oke, baik. Terima kasih dok. Selanjutnya dari Bu Ani ya. Dok mau tanya nih, kalau sakit pinggang, bagusnya minum yang mana ya dok? Sakit pinggangnya kenapa dulu, Ibu? Sakit pinggang itu ada banyak banget. Bisa masalah di ginjal, bisa masalah di otot, bisa masalah di tulang belakang, bisa masalah di saraf. Yang mananya nih? Karena beda-beda. Ya, tapi mungkin in general ya, secara umum itu bisa konsumsi yang original ya. Original dulu aja dikonsumsi boleh kok. Kalau kebetulan lagi sakit, dosisnya ditinggiin. Mungkin biasanya ibu konsumsinya cuma 5 gram, pas lagi sakit dinaikin jadi 10 atau 15 gram gitu ya. Yang biasa minum sekali dinaikin jadi 2 atau 3 kali sehari. Gitu ya. Baik. Oke, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rosita. Eh, baik, mungkin bisa dibantu untuk Bu Mary membacakan pertanyaan karena ada masalah teknis. Oh, udah muncul. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Oke. Sudah bisa Bu Mary, terima kasih. Dari Bu Rosita, selamat malam dokter cantik. Apakah liquid bisa diminum penderita asam lambung kronis dan stroke, bagaimana dosisnya, Dok? Terima kasih. Oh, boleh banget ya dikonsumsi baik yang penderita asam lambung kronis maupun stroke ya. Boleh banget, apalagi stroke lagi kan. Itu rekomen banget untuk konsumsinya liquid. Dosisnya bisa 2 saset per hari. Tapi mungkin mempertimbangkan karena ada asam lambung kronisnya, itu nanti minumnya setelah makan aja ya. Minumnya setelah makan 2 kali sehari. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Pertanyaan terakhir dari Bapak Ivon Rustadi. Ya, Dok. Dok, kalau sudah usia 84, berat tubuh agak gemuk, baiknya minum yang mana? Makan apa yang perlu dihindari? Terus kenapa ya, Dok, kalau sering nguap? Sebenarnya kalau sering menguap ini, saya mau mulai dari yang bawah dulu justru pertanyaannya ya, yang paling terakhir. Sering menguap itu justru adalah tanda-tanda otak itu kekurangan oksigen. Ya, kenapa bisa kurang oksigen? Bisa jadi karena aliran darah ke otak sudah mulai menurun. Mungkin bisa jadi sudah mulai ada penyempitan-penyempitan pada pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah, justru di sini rekomen banget malah ya konsumsi kokoalfavanol, apalagi mengingat usia sudah 84 lagi. Adanya plak pada pembuluh darah itu sudah sangat wajar sekali ya, sangat wajar banget ya. Tinggal posisinya aja di sebelah mana. Apakah di tempat yang fatal, vital atau tidak gitu ya. Tapi sebenarnya dimanapun itu tetap harus dijaga ya. Nah, kalau untuk konsumsi yang mana sebenarnya yang mana aja boleh kok ya, original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh, Nutriflow pun boleh. Cuman ini mengingat mungkin karena faktor usia agak gemuk juga. Mungkin dan ada resiko sudah ada penyempitan ya karena sering menguap kan, karena sering menguap mungkin sudah mulai ada plak pada pembuluh darahnya, mungkin saya akan lebih anjurin untuk konsumsinya liquid ya. Liquidnya coba minum 1 saset dulu, nanti dievaluasi ya dalam seminggu atau 2 minggu deh ya, evaluasi gimana reaksi pada tubuh. Kalau kira-kira masih kurang ditambahin jadi 2 saset gitu ya. Kalau untuk makanan apa yang perlu dihindari sebenarnya
nggak ada makanan yang perlu dihindari, ya. Bukan dihindari, hanya ditakar aja, ya. Ditakar yang penting nggak berlebihan makannya. Makan apa aja pada dasarnya sebenarnya boleh kok, ya. Biar nggak stres-stres amat, ya. Karena kan makan enak itu kan hiburan juga, ya. Cuman jangan berlebihan, ditakar. Ingat semua yang dimakan, ya. Umpamanya nih, wah hari ini udah makan sate kambing kan 2 tusuk. Nah, hari ini jangan makan lagi dong. Kan udah nih dijatahin ya. Dijatahin mungkin sebulan sekali aja maksimum berapa tusuk. Karena kan sebenarnya makanan itu kan enaknya cuma sampai mulut doang kan. Di lambung juga udah kagak ada rasanya, nggak bisa kita rasain lagi gitu kan. Cuman efek yang kurang bagusnya itu dirasakan justru nanti mulai dari leher sampai ke bawah. Nah, kita juga nggak mau kan sampai nanti jadi masalah, tapi kita juga nggak mau juga sengsara banget karena nggak bisa makan enak. Nah, makanya boleh makan apa aja, tapi jangan berlebihan. Gitu ya. Diingat-ingat apa aja yang udah dimakan, supaya nggak jadi kebanyakan. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir Dok dari Bapak Ivon Rustadi. Seru banget pertanyaannya, bervariasi. Rata-rata memang pertanyaan tentang diabetes ya Dok ya. Ternyata masih banyak teman-teman kita yang punya mungkin pengalaman atau cerita dari rekan atau saudara yang memiliki kadar gula darah yang tinggi. Yuk kita obatin sama-sama, kita bantu pengobatannya dengan konsumsi Koko-Flavanol. Baik Dokter Winda, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan Dok? Seperti biasa, saya ingin menyemangati baik diri sendiri maupun teman-teman untuk menjaga kesehatan. Karena ingat, kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja. Kita bisa bekerja, kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa main-main sama keluarga, kita bisa bersama dengan orang-orang tersayang kita. Dan yang pasti, gak bikin khawatir orang-orang yang kita cintai. Nah, kita tentunya nggak mau dong bikin khawatir orang-orang yang kita sayangkan. Makanya kita jaga kesehatan kita tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka. So, stay healthy everybody. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik teman-teman, waktunya juga sudah jam 9 malam. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa, seminar kesehatan Dokter Winda secara offline di kantor pusat FAI lantai 3. Dan juga ada seminar kesehatan Dokter Winda di online hari Kamis jam 8 malam. Dan jangan lupa teman-teman besok hari Sabtu datang ke kantor ya dan bawa calon prospekannya. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Dokter Winda. Selamat Kasih malam, banget. Dokter Terima Winda kasih. Terima semua. kasih Dokter Dokter Winda. Winda, terima kasih Terima kasih. atas pembahasannya ini malam. Iya. Bless you. Ciao. Ya. Selamat malam semua.